Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sebelum kita lanjut kepada hadis yang kedua dari muqaddimah Nasahul Ibad, ya, kita berdoa dulu ya agar kita mendapatkan keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, mari kita lanjutkan ya. Wal haditsus tsani, dan adapun hadis yang kedua, ajaza telah mengijazahkan ni kepadaku bihi dengan hadis yang kedua itu siapa al-alamatus sayyidu Ahmadul Marsafi al-Misri, cerdik cendekia yang sangat pintar, yaitu Sayyid Ahmad al-Marsafi al-Misri. Ya, aku diberi ijazah, kata Syekh Nawawi, oleh al-alamah Sayyid Ahmad al-Marsafi, ya, diberi ijazah hadis yang kedua ini. Ba'da an ajazani, setelah mengijazahkan kepadaku, bihi dengan hadis yang kedua itu siapa As-Sayyidu Abdul Wahhab bin Ahmad Farahat, setelah sebelumnya telah diijazahkan kepadaku oleh Sayyid Ahmad Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Syafi'i an masyayikhihi, dari guru-gurunya, musalsalan bil awaliyati, sebagai hadis musalsal bil awaliyah. Maksud musalsal itu dalam istilah hadisnya, mustalah al-hadis itu jadi berurut mata rantai perawinya itu turun temurun, ya, salsala yusalsilu musalsal, disebut musalsal itu ya. Kondisi perawinya, misalkan kalau perawi yang pertama, kedua sampai keempat itu mengatakan akhbaroni semua, ya, itu berantai. Kalau misalkan hadasani semua. Nah, disebut al-awaliyah ini dalam kajian ilmu hadis, biasanya hadis yang pertama kali secara berantai pertama kali diajarkan. Hadis ini merupakan musalsal bil awaliyah. Ini hingga ila Abdullah ibn Amr bin As. Musalsalnya, berantainya secara awaliyah. Jadi para perawi dari Abdullah bin Amr bin As sampai ke Syekh Nawawi itu, ke gurunya itu Abdul Wahhab atau Sayyid Ahmad al-Marsafi, ini yang pertama kali diajarkan ke muridnya untuk mengajarkan hadis-hadis ini, ya. Maka disebutnya musalsal bil awaliyah. Nah, Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Annahu qol, beliau Nabi Muhammad itu bersabda, ya,
bersabda, Ar-Rahimuna, ya, mereka yang pengasih itu yarhamukum, dikasihi oleh Ar-Rahman yang maha pengasih tabaraka wa ta'ala, ya. Semoga yang maha suci, maha tinggi, ya. Ini orang yang pengasih itu akan dikasihi oleh yang maha pengasih. Oleh karena itu, ya, irhamu man fil ar, kasihilah, ya, biar hadis ini. Sebentar, atur dulu ya ininya, mengalirnya, ya, teksnya ini. Teksnya masih belum mengalir, ya. Tap to scroll. Ya, ini udah bisa scroll, ya. Ini satu halaman ya. Yang tadi kembali lagi, ya, hadis yang tadi. Ini. Nah, nanti kalau nggak kelihatan nanti pindah ini, ya. Gambar ininya pindah ke sini, ya. Nah, mereka yang, silakan aja dulu gambarnya, ya. Mereka yang penyayang itu akan disayangi oleh yang maha pengasih, yang maha penyayang tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, irhamu, sayangilah, kasihilah, man, siapa saja yang ada fil ardi, di bumi. Yarhamu, bisa begitu bacanya. Kalau yarhamu berarti jumlah doa, iya. Semoga kamu disayangi oleh man fis sama, yang ada di langit. Atau kalau jadi jawab dari amar, ya, irhamu, nah jawabnya berarti jajem bacanya yarham. Jadi bisa dua bacanya, bisa yarhamkum, niscaya kamu disayangi, atau semoga kamu disayangi oleh yang ada di langit. Nah, wal makna ar-rahimun, makna ar-rahimun liman fil ardi. Jadi maknanya yang menyayangi, yang penyayang di, terhadap yang ada di bumi. Liman fil ardi, terhadap siapa saja yang ada di bumi, baik itu min adamiyin, dari kalangan manusia yang kita sayangi itu, wahayawanin, maupun hewan lam yu'mar biqatslihi, hewan yang tidak diperintah membunuhnya. Dengan cara apa sayangnya itu? Bil ihsan, ya, bil ihsani ilaihim, dengan cara berbuat kebajikan, ya, kepada mereka, ihsan kepada mereka. Maka yuhsin, yuhsinur rahmanu ilaihim, akan mengasihi siapa ar-rahman, akan berbuat kebaikan siapa ar-rahmanu, yang maha pengasih, ilaihim, kepada mereka. Dimaknanya mereka yang mengasihi yang ada di bumi, baik itu dari kalangan manusia maupun hewan yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya, mengasihi dengan berbuat kebajikan kepada mereka, maka yang maha pengasih pun akan berbuat kebajikan kepada mereka. Ini kaidah dalam ilmu beneran disebutnya itu law of attraction, ya, timbal balik, gitu kan. Kalau kita baik kepada alam ini, alam juga akan baik kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak baik ke alam ini, maka responnya juga tidak baik kepada kita. Ya, sebagai contoh, kalau kita baik menjaga lingkungan, tidak banyak sampah, tidak membuang sampah di mana saja, sehingga
airnya bersih, udaranya bersih, maka itu akan kembali kepada kita hal-hal yang baik. Udaranya jadi bersih, airnya bersih, dan menyebabkan kita menjadi lebih prima dalam kesehatan. Nah, sebaliknya, kalau kita tidak baik kepada alam, ya kepada yang ada di dunia ini, kita membuang sampah di mana saja, itu akan mengakibatkan air tercemar, udara juga tercemar. Nah, dampak jeleknya kembali lagi kepada kita. Ini bisa digunakan hadis ini untuk hukum law of attraction ya, atau dalam sebuah teori ada sebutnya itu butterfly teori ya, teori butterfly. Jadi kalau ada kupu-kupu di hutan Amazon sana mengepakkan sayapnya, itu akan berpengaruh kepada gelombang laut itu lebih jauh ya. Nah, oke, lanjutkan saja. Oleh karena itu, irhamu, kasihilah, man, kepada siapa saja yang tastati'una, kamu mampu, antarhamu, untuk sayang, kamu sayang, hu, kepadanya, kepada man, min asnafi makhlukatihi, dari kelompok-kelompok makhluk Allah ya, Ta'ala yang maha tinggi. Walau sekalipun makhluk Allah itu gairo akilin, tidak berakal. Ya tentu sayangnya beda. Kita sayang kepada tumbuhan, sayang kepada hewan, itu beda interaksinya ya. Bisyafaqati, dengan lembut, alaihim, kepada mereka. Wa du'aikum, dan melalui doamu, lahum, kepada mereka. Doa dengan apa? Birrahmati, doa dengan rahmat, wal maghfirati, dan ampunan ya. Doa dengan mohon kepada Allah agar orang lain itu mendapatkan rahmat dan mendapatkan ampunan. Niscaya, atau bisa yarhamukum, semoga kamu dirahmati atau dikasihi ya, oleh siapa? Oleh yang di langit itu. Di sini di sarahnya dijelaskan oleh para malaikat. Al malaikatu. Wa min rahmatihi, nah, di antara kasih sayang Allah itu amatun, umum, li ahlis sama illadzina hum aksaru min ahlil ard, kepada penduduk langit yang mereka itu lebih banyak min ahlil ardi, daripada penduduk bumi. Dalam sebuah keterangan itu di Baitul Ma'mur saja ya, tempat tawafnya para malaikat di langit sana, itu ada malaikat yang sejak diciptakan sampai sekarang itu belum sampai kepada finish, yaitu betapa luasnya dan betapa banyaknya malaikat yang ada di langit sana, bahkan lebih banyak daripada makhluk yang ada di bumi ya. Kita lanjutkan. Walaya juju, dan tidak boleh lisahsin, bagi seseorang tidak boleh apa? Ayyad'uwa, mendoakan, li jami'il muslimin, kepada seluruh kaum muslimin, bigufri jami'i dunubihim, dengan ampunan semua dosa-dosa mereka. Nah, apa tidak boleh? Karena tidak semua dosa diampuni. Atau au yad'u wali fakirin, kita mendoakan kepada orang fakir, binah wimiati dinarin, dengan seumpama semoga dapat 100 dinar. Walaisa, sedangkan tidak ada lahu pada si fakir itu apa? Jihatun, segi ya, faktor, yatasahhalu minha dzalik, yang mudah itu 100 dinar, atau mudah hal itu, minha, dari 100 dinar. Si fakir itu menjadi mudah dari 100 dinar itu. Kalau tidak ada faktor-faktornya, ya kita tidak diperbolehkan mendoakan seperti itu ya. Kecuali kalau kita lihat si fakir itu sedang berusaha ya,
sedang dagang, itu bisa kita mendoakan. Tapi kalau kita lihat si fakirnya itu sedang nganggur, terus kita doakan, itu tidak boleh ya. Wa yaqulu, dan ia mengatakan, hadza minar rahmah bil khalqi li'annahu mukhalifun linususis syar'i. Ini bagian dari rahmat kepada makhluk karena itu berbeda dengan naskah-naskah syariat. Nah, ini ada kisah untuk memperkuat siapa yang menyayangi yang di bumi, yang sayang kepada makhluk yang di bumi itu akan disayangi oleh yang di langit. Nah, ini ada kisahnya ya. Ru'iyal Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu dimimpikan. Fil manami, dalam tidur tentunya ya. Dimimpikan, pernah dimimpikan Imam Ghazali itu. Fakila, lalu ditanyakan lahu kepada Imam Ghazali, ma fa'ala Allahu bik, apa yang Allah lakukan kepadamu? Nah, faqala, maka Imam Ghazali menjawab, auqafani baina yadayhi, aku ditempatkan di hadapan Allah atau di samping Allah ya. Ini diberi kedudukan yang dekat dengan Allah. Kemudian Allah bertanya gitu ya kepadaku, bima qaddam ta'alayya, ini sebab yang engkau lakukan kepadaku. Nah, karena ada perkiraan seperti itu, fasirtu azkuru a'mali, aku mengingat-ingat amal-amalku, itu mungkin karena sholatku, mungkin karena tahajudku dan seterusnya. Tapi Allah berfirman, lam aqbalha wa innama qabiltu minka dzata yaumin, aku tidak menerimanya itu dari amal-amal itu, tapi aku menerima darimu, kata Allah, dzata yaumin, pada suatu hari, nazalat dubabatun, ya, ada seekor lalat hinggap. Nazalat, hinggap, apa dubabatun, seekor lalat, alamidadi kolamik, di atas kalau midad itu tempat tinta ya, tinta penamu. Kalau dulu kan pensil atau pena itu dicelupkan ya, sebelum ada pena yang sekarang yang tintanya di dalam. Dulu itu penanya di luar ya, dicelupkan. Baru ada ide tintanya di dalam itu setelah Montblanc ya menemukannya. Pena yang termahal itu Montblanc ya, karena dulu kasusnya Montblanc itu pernah ada proyek kalau zaman sekarang ya, karena dia sebagai notaris menuliskan surat-surat penting berharga, tiba-tiba tintanya jatuh gitu ya, tumpah kepada kertasnya itu. Akhirnya Montblanc berpikir, gimana kalau membuat pena yang tintanya di dalam. Oke, lanjutkan ya. Dulu Imam Ghazali itu sedang menulis ya, dan biasa di pinggirnya ada bak tinta, tempat mencelupkan penanya ke tinta itu. Nah, ketika sedang menulis begitu, tiba-tiba ada seekor lalat hinggap di bak tinta itu, minum ya, kita syroba minhu, untuk minum darinya si dubabah itu. Wa anta, sedangkan engkau taktubu, sedang menulis. Jadi Imam Ghazali sedang menulis. Nah, fataroktal kitabah, engkau menghentikan, meninggalkan menulis, hatta akhadat haddoha rahmatan biha, sehingga si lalat itu mengambil bagiannya. Nah, engkau melakukan begitu rahmatan biha, karena berkasih sayang kepada lalat itu, karena rahmat kepada lalat itu.
Summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, umdu bi'abdi ilal jannah, biarkan hambaku ini masuk surga. Nah, itu riwayat Imam Ghazali ya. Ternyata beliau ditempatkan di tempat yang mulia itu di hadapan Allah bukan karena tahajudnya atau apanya, tapi karena kisah tadi ya, karena dia punya rasa kasih sayang kepada lalat tadi. Kita lanjutkan. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam yarhamukum. Ini riwayatani, ada dua riwayat. Nah, ada yang al-jazmu, jadi bacanya yarhamkum ala annahu jawabul amri. Nah, itu dari jawab irhamu. Ya, maka jawabnya yarham. Karena jawab dari talabul fili sebutnya amri, kalau talabul tarki sebutnya itu nahyi ya. Nah, jawabul amri, jadi bacanya yarhamkum kalau jadi jawab amri. Emang ada riwayat hadis yang ini dibaca jazm. Ada juga warrafu, riwayat kedua itu dibacanya rofa ala annahu jumlatun du'aiyatun. Jadi yarhamukumnya itu bukan jawab dari irhamu, tapi menjadi jumlah du'aiyah, kalimat doa. Maka diartikannya itu semoga, mudah-mudahan kamu dirahmati, dikasihi, seperti radhiyallahu an, rahimakumullah, itu doa ya. Wa huwa aula. Nah, kalau kita menggunakan riwayat yang doa itu lebih bagus ya. Arrafu itu yarhamu lianna du'aahu sallallahu ghairu mardudin, karena doanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak ditolak, pasti diijabah ya. Itu hadis kedua ya. Sampai di situ dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.